Sebelum mendengarkan cerita horor berikut ini, silakan untuk ditekan dulu tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Halo pendengar, jumpa lagi dengan Hesti di cerita pengalaman horor Hesta Hesti. Ceritakan pengalaman horormu di sini. Video kali ini aku akan menceritakan kembali cerita dari teman kita mengenai pengalaman menyeramkan yang terjadi di rumahnya sendiri. Sebelumnya, kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa untuk ditekan tombol like, subscribe channel ini, dan juga share videonya sebanyak-banyaknya supaya teman kamu juga bisa menikmati video dari kami. Ceritanya seperti apa? Yuk kita dengerin. Halo pendengar Hesta Hesti, namaku Nanda, asal dari kota Probolinggo. Kejadian ini terjadi di rumah saya sendiri. Kejadian ini nggak berurutan sih, beda-beda waktu kejadiannya. Selisihnya juga jauh dan bertahun-tahun. Awal cerita ketika tahun 2001 atau 2002, saya pindah ke rumah saya yang baru. Menurut cerita dari tetangga, rumah itu katanya berhantu. Angker lah. Kata orang itu angker, padahal rumah saya itu depannya adalah masjid yang setiap harinya dilakukan sholat dan ngaji anak-anak santri di sana. Rumah itu sering sih katanya ada sosok perempuan. Menurut cerita anak-anak waktu saya di sana, itu katanya ada sesosok perempuan dan anak-anak yang lewat depan rumah saya dulu itu selalu lari karena mereka takut. Dan suasananya itu beda sekali kalau lewat depan rumah saya. Terus, waktu saya pindah ke sana, mereka bertanya, kok berani sih beli rumah ini? Kok enggak rumah lainnya saja? Rumah ini pernah ada hantunya, gitu. Tapi setelah itu lama-kelamaan akhirnya ya enggak ada apa-apa sih. Ya mungkin karena sudah ditempati sama kita. Sudah kita doakan, kemudian deket masjid juga kan, jadi kayak setan kan kedengeran azan kepanasan, kedengeran orang ngaji kan kepanasan. Terus di rumah kita juga sering ngaji, sering sholat, mungkin setannya kepanasan juga, akhirnya keluar. Bertahun-tahun kita menempati rumah itu, alhamdulillah tidak ada gangguan. Yang ada sih mungkin mereka nyapa ya, kayak menyapa lah. Ini loh, ada aku di sini. Aku ini penunggu di sini. Jadi, waktu itu orang tua saya merehab rumah. Awalnya rumah itu 1 lantai, dirubah jadi 2 lantai. Setelah beberapa bulan jadi, waktu itu saya SMA, sering tidur malam. Apalagi setelah ujian nasional gak ada pelajaran, jadi setiap hari saya habiskan waktu buat main game sampai larut malam. Suatu ketika saya kedengaran suara sandal. Untuk naik ke lantai 2 itu kan pasti akan ada suara. Jadi gambarannya di lantai 2 itu isinya ada kamar dan tempat sholat. Nah, kebetulan mama saya dan ayah saya itu sering sholat malam di lantai 2 karena memang musholanya di atas. Biasanya mama saya setelah ambil wudhu selalu memakai sandal sholat. Jadi kalau ke atas itu ada suara sandal plek, 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 plek gitu. Suatu malam saya main game sampai larut malam. Saya ingat
masih jam 12 malam. Tiba-tiba saya kedengeran suara sandal sholat. Saya pikir, oh itu mama saya, mungkin mau sholat. Tapi kok tumben sholatnya itu jam 12 malam. Biasanya kalau orang sholat malam kan jam 2, jam 3. Tapi saya nggak berpikir macam-macam lah. Saya lanjutkan main game. Setelah itu saya nggak berapa lama ajak mama bicara. Kok dungaren mah sholat yahmene? Gitu loh. Kalau dalam bahasa Indonesia, kok tumben mah sholat jam segini? Nah, mama saya nggak jawab. Saya pikir mama saya itu masih sholat. Akhirnya, setelah game pertama selesai, saya nengok ke tempat musola dan nggak ada siapa-siapa. Habis itu saya berpikir, oh mama sudah turun atau mungkin turun lagi mau ngambil mukena atau Al-Quran yang tertinggal di lantai bawah. Gak berapa lama setelah itu suara sandal itu muncul lagi. Plek, plek, plek. Oh, mungkin ini mama. Bener berarti tadi ada yang ketinggalan di bawah. Terus setelah itu saya tengok lagi lah. Ternyata gak ada lagi. Dan saya baru ingat mama saya waktu itu lagi halangan, jadi gak bisa sholat. Dan saya masih belum berpikir macam-macam. Oh mungkin itu ayah. Mungkin ayah ada yang ketinggalan. Nah setelah itu saya lanjutkan lagi main game. Gak lama suara itu denger lagi. Plek, plek, plek. Suara sandal naik ke atas. Dengan rasa penasaran, saya langsung aja nengok ke arah tangga. Dan gak ada orang. Saya lihat tempat sandal sholat, itu sandalnya masih rapi semua. Ditata di rak sandal sholat. Langsung saya mikirkan, jadi dari tadi siapa yang mau naik ke atas? Setelah itu saya pikir ya mungkin ya penunggu di rumah ini. Kemudian saya bergegas saja untuk tidur dan keesokan harinya saya baru cerita ke mama saya. Akhirnya dari situ mama saya nyaranin, nah makanya jangan sering tidur malam-malam gitu. Ya mungkin buat nasehatin saya sih. Maksudnya penunggunya itu mau menasehati saya untuk jangan tidur terlalu larut malam. Setelah beberapa tahun dari kejadian itu, ada kejadian lagi. Waktu itu dialami oleh adik perempuan saya. Adik saya sedang buang hajat di kamar mandi. Entah kenapa tiba-tiba ia berteriak di dalam kamar mandi. Ah! Setelah itu mama kaget dan langsung menghampiri adik saya. Adik saya keluar sambil nangis. Ditanya kenapa? Percaya nggak percaya, adik saya melihat bawang putih melompat-lompat. Ada kaki, ada tangan, tapi nggak ada kepala. Ya cuman kayak kartun gitu loh. Buah ada kakinya, ada tangannya lompat-lompat di depan adik saya waktu di kamar mandi. Setelah itu esok harinya kejadian lagi. Mama saya sedang menunggu orang berjualan sayur atau biasa disebut dengan melijo. Mama saya sendirian duduk di ruang tamu menghadap luar rumah. Waktu itu di rumah gak ada orang sama sekali. Saya di Malang, adik saya sekolah, ayah saya sedang bekerja. Sambil menunggu melijo itu, mama saya menghitung uang yang akan dibelanjakan. Setelah itu, gak lama kemudian, mama saya dilempari kerikil. Padahal, waktu itu mama saya sendirian di rumah, gak ada orang sama sekali. Jadi, dari belakang ada yang melempari mama saya dengan kerikil.
Gak terlalu keras sih mengenai pundak mama saya. Setelah itu kan mama takut. Akhirnya mama saya langsung bawa batu itu yang tadi dilemparin ke mama saya sambil lari keluar rumah. Kebetulan banget pas di luar ada pesuruh masjid. Jadi dihampiri sama mama saya sambil bilang, Pak, saya ada yang lempari. Lempari gimana, Bu? Ini saya di dalam rumah ada yang lempari kerikil ke arah saya. Di rumah saya nggak ada siapa-siapa. Dan kata mama saya, orang itu ya punya kelebihan lah. Nggak tahu kelebihan gimana, ya mungkin teman-teman bisa mengerti sih maksud kelebihan itu apa. Setelah itu batunya itu disimpan oleh beliau, dimasukkan dalam toples dan diikat dengan karet. Nah, setelah menyimpan batu tersebut, batu itu dibawa pulang sama bapak itu. Dan beberapa jam kemudian, bapak tersebut mengalami sakit di perut. Sakitnya itu kayak nyeri-nyeri gimana gitu. Setelahnya dapat 2 hari, tiba-tiba batu itu hilang. Beliau heran, ditanyai pada anggota keluarganya, siapa yang buang? Mereka tidak ada yang tahu sama sekali. Dan setelah batu itu hilang, anehnya rasa sakit di perutnya itu juga sudah menghilang. Akhirnya bapak itu bilang ke mama saya kalau batu itu ternyata mungkin sihir. Jadi ada yang mau menyihir mama saya. Jadi itu tadi cerita di rumah saya sendiri. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Setelah ini akan ada cerita lagi dari Nanda. Yang penasaran dengan ceritanya bisa tungguin video kita selanjutnya. Terima kasih.